Tadi waktu mau berjalan kemari, Tuhan ingatkan saya satu ayat, ya. Ayat yang sangat sering saya dengar, bahkan saya pernah baca buku-buku tentang penafsiran ayat ini, ya. Tapi penafsirannya saya tidak terima, saudara. Sekalipun yang menulisnya hamba-hamba Tuhan besar, hamba-hamba Tuhan terkenal, karena secara etika itu tidak pernah bisa dibenarkan. Ya, jadi ketika Tuhan suruh saya menyampaikan ayat ini, saya debat sama Tuhan, saudara. Tuhan, ayat ini secara etika nggak pas. Walaupun saya pernah baca, ya buku ada hamba Tuhan bilang, ketika bendahara yang tidak jujur ini, ya kan, menurunkan utang daripada orang-orang yang berhutang kepada tuannya, Tuhan mengatakan dia cerdik. Saya bilang tetap menipu Tuhan. Terus yang kedua saya juga katakan, ya waktu saya baca buku yang ditulis tentang penafsiran itu, saya katakan, Tuhan, berarti engkau memuji orang-orang licik. Kenapa orang yang memanfaatkan harta tuannya untuk kepentingannya sendiri, keselamatannya sendiri, engkau puji? Ya, tadi lama saya, saudara, tidak mau khotbah ayat ini. Kenapa? Buat saya ini ayat tidak ada cenglinya. Ya, karena kalau kita orang Chinese mengerti, saudara, di rumah itu ada namanya cia-ciao. Kita diajar bagaimana bersikap, bagaimana jadi anak, bagaimana jadi di dalam urutan koko, titi, dan segala macam, itu ada cia-ciaonya, ajaran di rumah. Kemudian di dalam bergaul kita diajar tentang ada namanya tauli. Tauli itu apa? Etika. Bagaimana kita beretika hidup ini. Ya, sehingga saudara, waktu saya baca buku yang hamba Tuhan itu tulis, saya bilang saya tidak percaya penafsirannya seperti itu. Kenapa? Karena bagaimana bendahara itu, saudara, ya ada yang di buku itu dikatakan, ya kan dia nggak rugi, itu kan uang tuannya. Kalau dia turunkan utang-utang orang-orang yang berhutang sama tuannya, kan dia nggak ada rugi sedikit pun. Ya, tetapi dia memang tidak rugi, tetapi tuannya rugi, saudara. Dan tentu saja, saudara, tidak ada kerugian yang bisa dibenarkan ketika itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, tadi waktu menyembah, Tuhan kasih saya pengertian yang berbeda. Dan baru saya bilang, kalau itu, ini ayat cengli. Saudara, kenapa? Ya karena kalau memanfaatkan uang bosnya, itu nggak cengli, saudara. Betul? Betul. Nggak cengli sama bos, saudara. Walaupun Tuhan memuji dia, tapi saudara, ada hal yang tersembunyi yang Tuhan ceritakan. Wah, apa dengan maksud perumpamaan itu? Dan itu yang akan kita lihat pada malam hari ini. Ya. Yuk kita lihat Lukas pasal ke-16. Lukas pasal 16, ayat kedua. Ya. Lukas 16 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ya, tahun-tahun ini kita melihat banyak orang dipecat jadi bendaharanya Tuhan. Ya, saya baru pulang dari pelayanan di Kalimantan. Ya, saya dengar terlalu banyak perusahaan, ya, bahkan di satu kabupaten saja sekian puluh perusahaan pertambangan bangkrut, sekian puluh pertambangan tutup, sehingga ekonomi menjadi susah. Yang dulunya punya duit sekarang susah, yang dulunya punya penghasilan tetap sekarang nggak tahu lagi beberapa bulan ke depan harus apa. Ya, senang tidak senang, saudara? Memang Tuhan perlu bendahara-bendahara yang mau dibersihkan, bendahara-bendahara yang jujur. Karena ketika sudah jadi bendahara, belum tentu orang-orang tetap bersikap jadi bendahara. Bisa menjadi pemilik. Ini yang harus diwaspadai, saudara umat Tuhan. Karena seringkali kan ketika kita susah, Tuhan, kalau aku dibikin kaya, apapun katamu aku akan lakukan. Ya kan? Ketika Tuhan angkat saya secara ekonomi, saya akan lebih berapi-api sama Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Seringkali itu semua bohong. Ya, tapi masalahnya karena kita anaknya, ya terpaksa dia panjang sabar, saudara. Karena nggak ada yang namanya bekas anak, betul? Betul? Iya kan, saudara? Tapi hati-hati, ada waktunya ketika terjadi pemecatan demi pemecatan. Saya ketemu dengan banyak bendahara yang dipecat, ya, oleh Tuhan sendiri. Ya, yang dulunya sangat kaya, habis. Yang dulunya usahanya, wah, kalau ini, habis, saudara. Ya, jadi sekarang hati-hati kalau sudah jadi bendahara. Tuhan bisa memecat setiap saat loh, saudara. Jangan merasa aman. Ya, ini yang waspada ketika kita sudah punya, kemudian kita merasa aman dengan harta kita, kemudian kita sering melawan Tuhan.
Ingat saudara, secara ilmu psikologi, orang yang punya ketergantungan sangat tinggi kepada seseorang akan mentaati orang itu. Tetapi orang yang tidak punya ketergantungan yang tinggi kepada seseorang, dia akan banyak membantah orang itu. Itu kalau secara psikologi saudara. Baik, kita akan lihat kembali sekarang yuk. Demikian bunyi firman Tuhan, ya kan? Lalu ia memanggil bendahara itu, ya, jelas saya ulang lagi. Apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat ketiga, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ya, ternyata dia gengsinya tinggi, saudara. Ya, terus maunya kerja enteng-enteng, betul? Ya, kalau sudah jadi bendahara memang, saudara, maunya firman yang enteng-enteng. Jangan tegur saya nggak tertarik, betul? Betul? Loh, iya kan? Saudara, sering saya ketemu ketika saya melayani di banyak gereja. Ya, kalau sudah salah satu donaturnya nggak senang dengan khotbah saya, pendetanya nggak berani undang saya. Dengan bermacam alasan rohani, dia tidak berani undang. Tapi kalau donaturnya sangat senang sama saya, maaf kata, biar ada beberapa jemaat yang tidak senang, tapi level kekayaannya di bawah dari donatur itu, dia akan undang saya terus. Ini fakta, saya cerita sedikit sama saudara. So, ketika saya jadi hamba Tuhan, keliling, gitu saudara. Akhirnya apa? Ya, banyak sekali. Kenapa Nabi perlu masuk ke dalam bait Tuhan? Jelas, saudara. Harus ada pembersihan. Ya, harus ada pembersihan. Jadi nanti di doa malam, ya saya ada bawa buku, saya tidak jual. Saudara fotokopi sendiri ya. Yaitu saudara biayai sendiri fotokopinya. Saya nggak jual-jual. Kita di sini benar-benar persekutuan yang tidak ada hubungannya dengan persembahan. Ya, jadi buku itu tentang Nabi dan Rasul. Nabi itu kalau dapat pernyataan untuk apa? Ya kan, tidak pernah Nabi bilang, rumahmu untuk aku. Itu tidak ada. Seluruh Alkitab saudara buka, tidak ada. Ya, mobilmu untuk aku. Seluruh Alkitab saudara dan saya tidak ada temukan. Makanya saudara dan saya perlu belajar, kalau Tuhan bicara kenapa Nabi itu, apa saja batasannya, apa saja koridornya kalau Nabi bicara. Ya, saya bawa bukunya, fotokopi sendiri, biayai sendiri. Ya, nanti Sabtu, itu besok. Ya, Edi bawa contohnya, saudara mau pinjam fotokopi sendiri. Supaya jangan dari fotokopi aja cuan Rp1.000 misalnya gitu. Nah, benar. Ya, baik. Nah, kembali ke sini sekarang. Yuk. Ya, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lihat saudara, jadi dua hal yang bendahara ini apa? Kalau kerja berat secara fisik tidak mau, betul? Betul. Contohnya kalau udah jadi bendahara, secara fisik bangun pagi-pagi berdoa, jarang kalau sudah kaya. Amin. Cuma kiri yang rajin berdoa. Amin. Amin. Sehingga kadang Tuhan mungkin iblis naik ke surga kan? Kata firman Tuhan, iblis masih boleh naik turun surga ada. Nanti sesudah kitab Wahyu itu tergenapi semua, baru dia diusir dari surga. Tuh, pasti Tuhan diejek tuh. Lihat anak-anakmu yang datang tuh, itu semua kan cuma maaf butuh bantuan. Amin. Ya Tuhan pasti malu tuh. Ya, model anak-anaknya kayak gini semua. Ya enggak, jarang yang datang cuma Tuhan, aku datang karena rindu kepadamu. Aku datang jiwaku memang kangen kepadamu. Aku cuma mau duduk, muji, nyembah, enggak minta-minta. Pokoknya aku cuma mau melepaskan kangenku. Wih, itu maaf kata saudara, orang Kristen seperti itu 0,0000001. Ya, saudara. Nah, kembali lihat apa? Mencangkul tidak dapat. Jadi semua yang pekerjaan fisik enggak mau. Coba baca firman, duduk baca, enggak mau. Enaknya denger radio aja. Itu kan juga firman. Amin. Nonton TV aja, itu juga firman. Amin. Baca sendiri, ngantuk. Nggak ngerti, lelah. Amin. Nah, kalau sudah level bendahara, banyak orang seperti ini karakternya, saudara. Ya, bahkan banyak orang sering titip pesan sama saya. Pak Sen, saya mau jual anu saya ya. Tolong doakan. Nanti kalau sudah terjawab, saya tidak lupa. Ada amplop. Wah. Biasanya kalau sudah seperti itu langsung delcon. Saudara, delete kontak. Nggak akan bisa ngubungi saya lagi. Bukan saya tidak butuh uang, saudara. Kita tidak munafik, semua orang butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang di sini, tolong angkat tangan. Saya akan doa supaya yang Tuhan rencana janjikan beri kepada saudara, diberi kepada orang lain. Maju. Tidak ada kan? Saudara, betul? Kenapa? Selalu dia apa? Dia tidak mau melakukan pekerjaan fisik. Dia tidak mau melakukan pekerjaan fisik. Kenapa? Berat, ngantuk. Enaknya telepon pendeta, Pak, tolong ya doakan saya. Terus saya sudah transfer, Pak, tolong ya puasakan saya. Loh, saudara, ini tipenya, saudara. Hati-hati. Makanya Tuhan katakan dengan jelas, mencangkul aku tidak bisa semua yang pekerjaan fisik, kasih orang lain. Yang penting kasih dikit lah. Kalau bahasa Mandarinnya iko isu kalau kami di daerah. Ya, sekiri masuklah kasih amplop dia. Tuhan terus bilang. Habis terima amplop rajin begini doanya, maksa-maksa aku. Ya toh? Nah, boleh saudara. Terus yang kedua dikatakan, mengemis aku
Lihat saudara, tipe bendahara kalau ada masalah, ada pergumulan, mereka tidak mau merendahkan diri. Lihat kebenaran di sini. Saya nggak pernah pikir harus khotbah begini, saudara. Tadi saya debat sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku nggak mau khotbahkan, ini khotbah tidak canggih. Karena saya baca buku itu, saya dengar ada pendeta juga berkhotbah. Dia bilang, ya itu kan bukan uangnya dia. Lah tapi bukan uangnya dia, itu uangnya orang lain. Itu bukan uangnya monyet. Dia harus hidup benar, dia harus ada etikanya kan. Saudara, nah ternyata lihat di sini nih. Ciri-cirinya kalau sudah jadi bendahara apa tadi? Nggak mau pekerjaan fisik. Nggak mau lelah. Ngapain? Sudahlah saya dukung dana aja. Ya. Udah deh Pak, butuh berapa? Nih, jalan. Bapak ada yang beresin. Amin. Saudara, makanya di pelayanan-pelayanan kami, ya kami tidak mau hanya terima dana. Kami mau orangnya ikut melayani. Kalau cuma kirim uangnya, mohon maaf, pergi tempat lain saja. Karena kenapa? Saudara, tipe bendahara itu selalu seperti ini. Ini yang nggak benar loh, saudara. Ya bendahara yang tidak benar. Seringkali Pak Asen mau kemana? Pedalaman. Titip Pak Asen. Dia sendiri tidak pernah mau pergi. Padahal saudara, Tuhan senang juga saudara dan saya melayani dia. Betul. Contohnya kalau saudara punya anak lah. Anaknya bilang, Ma, aku ada titip ya supirku makanan. Nanti mama sama papa makan ya. Mana lebih senang kalau dia datang bawakan itu makanan. Dia bilang, Ma, Pak, ayo makan bareng. Senang mana? Lebih senang? Dia datang dong. Bukan hanya sopir titip. Ya nanti itu mah sopirnya antar lo ya. Mama punya kesukaan, papa punya kesukaan. Misalnya, ya toh. Misalnya kan kesukaan papanya misalnya apa, ya toh. Nah, itu kesukaan mama. Nah, sudah. Pasti dia lebih senang kalau anaknya datang loh. Betul. Saudara, kita lihat. Jadi pekerjaan-pekerjaan fisik itu tidak disukai, dihindari. Kedua, tidak ada mau merendahkan diri. Saya sering ketemu saudara ketika saya diundang orang. Orang hanya mau apa? Pak Sen, saya hanya undang Bapak untuk ini loh ya. Pak, tolong nanti ya minta jadwal ke rumah saya, ketemu saya suami istri. Oke? Ya tepat harinya, pagi saya dijemput supirnya. Ya, sampai di rumah itu, muka si istri lagi kusut banget, suaminya tidak mau keluar. Ya udah kan ada suaminya tidak mau keluar nih. Ternyata malam itu baru habis bertengkar super hebat suami istri. Terus ya kita doa Ci. Maaf ya Ci, Tuhan bilang Taci itu masih begini. Ci nggak pernah hormat kok sama suami. Terus kita doa lagi Ci ya. Tuhan bilang Taci begini, Tuhan bilang Taci gini. Dia langsung marah saudara. Saya undang Pak Asen ke sini untuk tegur suami saya, bukan tegur saya. Loh, lah saya diundang Tuhan suruh saya ngomong ke siapa saya ngomong. Langsung dia bilang apa? Kalau gini Pak Asen saya nggak jadi undang Bapak pergi gereja di Amerika ya. Ya sudah dong saya. Dia kenapa? Marah saudara. Karena kenapa? Lihat. Tidak mau merendahkan diri. Dalam kondisi kepepet pun mengemis dia malu. Dia tidak mau merendahkan diri. Banyak orang saudara. Walaupun mungkin tidak kaya. Walaupun mungkin tidak sukses secara ekonomi. Tetapi roh sombong itu ada. Kalau susah. Aku tidak mau doa sungguh-sungguh. Oke aku doa setahun. Kalau nggak terjawab. Sudah berhentilah. Terserah Tuhan saudara. Sakarpe Tuhan aku nyerah. Betul. Sebenarnya kita tidak mau lebih merendah. Lebih merendah. Lebih merendah. Saya bersyukur, saudara, ketika Tuhan berproses saya doa 7 jam sehari. Berlutut di kaki Tuhan 7 jam. Tidak duduk, saudara. Tidak di kursi, tapi berlutut. Sehingga berapa hari sekali saya harus pakai cutter. Kapalan semua kaki itu. Untuk apa? Memohon. Kalau nggak bisa dijawab sejam, saya berdoa 2 jam. Tidak bisa 3 jam, 4. Sampai setiap hari saya bisa berdoa 7 jam. Kadang kita ini, ya, ada pada suatu titik yang kita tidak sadari. Yaitu persis seperti bendahara ini. Ya kan? Kenapa? Saat teguran Tuhan, perintah Tuhan, aku enggak lakukan. Kedua, merendahkan diri, enggak bisa. Kenapa? Aku kalau suruh doa terus berjam-jam Tuhan enggak jawab. Wah, sudahlah. Aku masih punya otak, aku masih punya modal, aku punya pengalaman. Ini yang terjadi, saudara, dalam hidup orang percaya. Tuhan punya hukum itu otomatis terjadi tanpa saudara perlu ditumpangi tangan, disirami minyak, ataupun dibakar dengan minyak. Ya, yaitu apa? Barang siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Itu otomatis terjadinya, saudara. Otomatis. Nggak usah pakai didoakan, dinubuatkan. Itu hukum berjalan sendiri. Saudara masuk ke dalam hukum itu langsung terjadi, otomatis. Saudara, kemarin ketika saya ada di Kalimantan Timur, teman bilang, Pak Asen, dicari sama Pak Anu. Tanah itu sudah terbeli. Ya, 4 tahun lalu, saudara, saya mendoakan seorang pengusaha. Dan Tuhan kasih saya lihat sebidang tanah di tepi pantai. Saya bilang, maaf, saya melihat tanah di tepi pantai. Tuhan bilang, Tuhan berikan engkau. Dia bilang, betul Pak, saya ada naksir Pak. Tapi tanah itu luasnya sekian, harganya sekian.
Tidak ada urusan luasnya dan harganya. Kalau Tuhan sudah bilang itu milikmu. Betul? Nah, kemarin saya berangkat ke Kalimantan minggu kemarin. Itu 2 minggu lalu kan. Terus dia bilang apa teman ini? Dia cari-cari bapak sekarang. Karena tanah itu sudah terbeli. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya perhatikan. Hidup saudara dan saya kan sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Saudara tinggal masuk ke pengaturan itu. Saudara akan melihat apa-apa yang dia sediakan. Tapi kalau saudara dan saya mau ngatur Tuhan. Maaf Tuhan bilang. Yang aku sediakan ini. Terus kamu mau minta apa? Yang lain Tuhan sebentar. Aku pikir sih, nek sempat aku kerjakan, aku adakan. Nek enggak sempat, mohon maaf, betul. Tapi kalau yang sudah disediakan, pasti ada kan? Diterima kan? Dapat kan? Saudara, ini yang sering kita tidak masuk ke dalam rencana Tuhan. Tidak masuk di dalam yang disebut dengan jalan-jalan Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi lihat, hati-hati dengan sikap bendahara. Semua diwakilkan secara fisik. Amin. Ingat itu, baca firman. Saya tidak mau khotbah Pak Hasan. Saya kapan khotbahnya? Saya nggak baca-baca buat apa? Orang lain aja yang baca. Amin. Tapi kalau nuntut janji Tuhan, saya pinter. Amin. Ngerti firman Tuhan, tidak perlu. Saya tidak khotbah. Ini kan yang sering terjadi dalam banyak hidup orang Kristen. Terus yang kedua, ketika kita benar-benar butuh, benar-benar datang kepada Tuhan, menjerit siang dan malam kepada Tuhan. Tidak banyak orang Kristen yang seperti itu. Paling gampang, telepon. Betul. Saya paling sering di mana-mana saya bikin KKR apa, terus orang lihat Tuhan pakai saya, banyak pernyataan, penglihatan, Pak Hasan minta nomor teleponnya. Untuk apa? Itu nomor telepon damkar. Tahu saudara? PMK, pemadam kebakaran. Begitu dia punya usaha kebakaran, Pak Hasan tolong, Pak Hasan aja. Ini damkar saya. Kita mau lihat sekarang di sini yuk. Ya. Bendahara ini, secara fisik, pekerjaan fisik dia nggak suka. Pekerjaan yang merendahkan dirinya, dia juga menolak. Bukankah banyak di antara kita seperti itu hidupnya? Betul. Ketika kita ingin misalnya istri kita berubah, ya kan, lebih mengerti tentang rumah tangga, lebih bijaksana pakai uang. Terus kita menjerit kepada Tuhan, kita merasa malu. Terus apa? Kita pakai kekerasan. Kita marah sama dia, ngomel sama dia. Kita tidak merendah. Tuhan, ini istri aku dapat dari Engkau. Amin. Ya tanggung jawab toh, ada garansinya. Ini kan bukan barang BM. Betul. Kalau barang BM nggak ada garansi, saudara. Betul. Memang lebih murah barang BM. Tapi kalau rusak, mahal sekali. Saudara, lebih baik bayar mahal di depan, sesudah itu tidak ada bayar-bayar yang berat-berat lagi. Daripada bayar murah terus bayar melulu. Amin. Betul, makanya beberapa waktu lalu saya terima WhatsApp-an, ada seorang anak nanya, Pak, biaya perkawinan itu berapa? Oh, Papa enggak tahu, karena sampai hari ini tiap bulan Papa membayar. Ya betul juga saudara, betul. Tiap bulan si Papa harus membayar. Ya, itu untuk rumah tangga, untuk ini itu terus bayar terus, amin. Bukan hanya untuk pesta, amin. Oke, kita lanjutkan, yuk. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lihat ayat 5. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sehingga juga sekarang juga 50 tempayan. Lihat ayat ke-8. Kita langsung, saudara tahu ini supaya tidak terlalu panjang. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak. Berarti anak-anak terang ini, maaf, orang Kristen ini goblok, kata Alkitab. Loh, ini kata Alkitab loh saudara. Orang dunia itu lebih pintar otaknya daripada orang Kristen. Karena orang Kristen ini, maaf, sudah ikut Tuhan kelewat rohani, nggak pakai otak. Saudara, contohnya, sekarang saudara tabur. Nah, saya tegas saudara. Orang nabur tuh dari zaman ke zaman cuma nabur benih. Betul. Yang ditabur itu cuma benih apa? Tanaman. Bukan benih mobil. Ada nggak bisa menanam benih mobil terus tiba-tiba pohon mobil keluar? Sebentar keluar bempernya, bannya. Ada? Nggak ada. Loh. Kita mau ngomong fair, saudara. Ya. Kita ini bodoh. Terus apa lagi? Kalau kita punya problem, berumah masalah, selalu jawabannya adalah beri persembahan lebih banyak. Kita bodoh. Saudara, kita orang yang bodoh. Kenapa, saudara? Karena kita lihat sekarang di sini. Ya. Ketika kita tidak memakai akal sehat, kita akan dimanfaatkan. Ketika kita tidak memakai logika, ya, kita akan mengalami kecewa. Saya ketemu banyak. Ya kan? Termasuk dekat kota ini kan? Ketika dia ketemu satu hamba Tuhan, dia bilang apa? Tahun depan usaha apa? Kamu akan datang bayar dari luar negeri. Karena dia eksportir. Terus, sekarang ini ada proyek gini, tabur.
Ini jadi benihnya supaya yang di besok dari tahun depan luar negeri itu akan datang semua. Dia tabur sekian banyaknya, tidak pernah datang bertahun-tahun, sampai terakhir berapa bulan lalu seluruh harta kekayaannya dilelang, termasuk rumah terakhirnya. Kenapa? Nggak pakai otak. Tuhan bilang, saudara lihat di sini, anak-anak dunia ini lebih pakai otak, betul? Banyak orang bilang, Kristen itu kenapa? Kok kamu antar pergi sana sih? Kok percaya sih? Betul? Itu dia cerdik. Loh, dia pintar, saudara. Dia itu pakai otak. Kalau kita pokoknya saya serahkan ke Tuhan. Saudara pernah lihat Tuhan utus malaikat ngambil itu kotak? Nggak pernah kan? Saya ngomong tegas tanpa bermaksud menyinggung siapapun, saudara. Tapi itu yang terjadi. Loh, saya kan ketemu orangnya. Saya tahu, saudara, rumahnya itu segede apa. Dulu kami rencana pinjam untuk persekutuan doa di kota itu. Saya tanya, kenapa habis? Saya ketemu Mbak Tuhan, terus apa? Tabur dulu. Ini benih iman. Ini benih iman. Uang saudara tanam sampai Tuhan Yesus datang ke 18 kali, tidak bisa berbuah jadi uang. Betul? Saudara, tapi kita orang Kristen ini bodoh, bego, saudara. Tapi itu terjadi kan? Itu terjadi, saudara. Betul, makanya sama tadi saya ngomong di radio kan, ayo yang ngomong tahun ini, tahun anu, ngomong lagi. Karena ini belum yang terburuk, saudara. Masih ada menunggu yang terburuk. Tapi Tuhan janji, begitu yang terburuk terjadi, itu langsung Tuhan yang campur tangan memulihkannya. Jadi, sudah loh. Jadi jangan, pokoknya sekarang pengusaha pada kacau balau, betul? Sampai bulan 9 ini. Tabur, benih iman. Pelajaran tentang benih iman itu di mana sih? Makanya saudara, kalau saudara misalnya suka baca Alkitab, kemudian bisa misalnya bahasa Inggrisnya bagus, download lah gratis. Ya, Alkitab, The Message-nya, Authorized Standard, English Standard Version, dan segala macam. Supaya kenapa? Supaya kalau dia ngomong nggak ada di Alkitab, lu ngomong ngarang lah. Lu puter-puter, nggak ada, saya buka. Gitu. Jangan, ya saya percaya. Kenapa? Dia tidak mungkin berbohong. Loh. Yudas saja ikut Tuhan tiap hari, tidur sama Tuhan, berani bohong nipu. Amin. Apalagi yang nggak tidur sama Tuhan, nggak jalan sama Tuhan. Nah, ini fakta loh, saudara. Betul. Betul. Iya kan? Di Semawis itu kan ada satu tuh. Tabur rumahnya sekarang jadi kere. Ya kan? Ada kan? Mana buktinya Tuhan berkati dia? Mana buktinya benih iman itu menghasilkan? Nah, ada. Jadi, saudara, saya tidak mengajar saudara untuk memberontak. Tapi saya mengajar saudara, ayo pakai akal sehat. Sekalipun saudara dan saya sudah penuh oleh Roh Kudus, Tuhan tidak mematikan akal sehat saudara dan saya. Contohnya, ketika Rasul Paulus dalam itu kan, lagi mau dibawa pergi Roma. Dia bilang, aku melihat perjalanan kita ini nggak baik. Karena dia melihat apa? Musim. Tapi si kapten kapal nggak percaya. Dia kan dikasih pakai otak. Bukan kemudian Tuhan bilang, Paulus, kalau kau berangkat sebentar lagi badai 14 hari. Nggak ada. Dia melihat pakai otaknya. Iya kan? Betul. Betul, saudara. Saya tidak menantang saudara menabur kemanapun. Tapi besok kalau saudara punya masalah karena saudara menabur terus tidak terjadi karena saudara menabur tidak terbukti, itu urusan saudara dengan tempat saudara menabur. Ya, tegas saudara. Makanya kan tadi saya sudah sampaikan di TV, ada orang seperti batu permata indah tapi tegas, keras. Ada orang seperti bunga indah tapi lembut. Ya, kalau Nabi nggak boleh lembut-lembut. Pak, tolong Pak ya. Kayak kepingin begini Pak. Tolong Tuhan bujuk ya. Loh, saudara. Nggak bisa kita bujuk Tuhan. Saudara, tidak bisa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang saudara dan saya lihat. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak dari dipecat. Sekarang dipuji. No. Apa sebabnya dia dipuji? Bukan karena dia Bukan karena dia pakai akalnya supaya dia bisa hidup. Tapi saudara dan saya lihat sekarang. Ketika saudara dan saya tidak punya problem, hidup aman-aman saja, ada enggak saudara dan saya gampang ingat perbuatan orang, perkataan orang yang menyakitkan? Sering enggak ingat. Betul? Tapi coba kita sedang mengalami masalah, pergumulan, problem. Tiba-tiba ingat si Anu dulu pernah saya tolong. Dia enggak perhatiin saya sedang butuh, dia enggak perhatiin, dia enggak nolong saya. Iya kan? Jujur. Kedua, ketika kita mengalami kesedihan misalnya karena suatu peristiwa. Bukankah ketika kita menangis karena peristiwa itu bukan hanya karena peristiwa itu. Tetapi karena ada peristiwa-peristiwa lain lagi yang tiba-tiba kita ingat. Numpuk terakumulasi sehingga kita menangis dengan sangat sedihnya. Betul.
Betul. Contoh seorang ibu misalnya, tiba-tiba dia ada, suami saya tidak ngerti. Tiba-tiba dia ingat, aku udah nikah sama dia 30 tahun, tetap tidak ngerti. Tiba-tiba bertambah semua kan ingatan itu. Betul. Jujur ayo. Iya apa enggak? Coba ketika sebagai suami istri bertengkar. Kadang-kadang kalau lagi baik-baik, enggak ungkit-ungkit salah-salah yang dulu. Betul. Tapi coba lagi tengkaran itu, tiba-tiba ini semua yang kecil-kecil itu diungkit-ungkit lagi menjadi besar. Iya apa tidak? Yang pernah ngalami loh, yang enggak pernah ngalami, ya saya nggak bisa ngomong. Iya apa iya? Misalnya tiba-tiba ada gini, iya loh, sekarang sepi. Coba saya turuti saran istri saya kan aman kita. Tiba-tiba ketika ada kesusahan, ada problem, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, ya, masalah yang kecil itu menjadi besar. Betul? Betul. Nah, kita lihat saudara di sini. Ketika orang ini dalam kondisi tertekan, dia dipecat, sekarang cepat atau lambat uangnya akan habis, cepat atau lambat nama baiknya akan rusak. Iya kan? Dia tidak mengambil sikap kepada orang-orang itu, dia akan bilang apa? Ingat lo ya, aku tidak pernah tagih selama ini lo, kamu ngutang bosku. Ya, coba terus apa? Bayar lebihlah sedikit dari itu. Kan kamu sudah sekian lama aku nggak pernah tagih. Tapi dia katakan apa? Dia menurunkan surat tagihan itu, betul? Nah, kalau saudara dan saya punya problem, punya masalah, punya kesedihan, seringkali begitu sedih, bertambah sedihnya lagi. Ingat yang dulu, anak saya begini, istri saya begini. Tiba-tiba semua terakumulasi, numpuk jadi banyak. Iya apa ya? Jujur, agak diam, bingung saya. Nggak pernah ngalami? Coba ketika sedih tiba-tiba apa? Ingat, dulu saya bantu orang itu, dia nggak ingat saya. Kalau kita baik-baik saja kan kita nggak pernah ingat, dia pernah saya bantu, nggak ingat, nggak perlu kan? Tapi ketika kita sedang susah, dia tidak ingat saya punya kebaikan. Terus apa lagi? Tiba-tiba ketika kita sedang sakit, tiba-tiba ingat istri saya ini loh dulu nggak berhikmat pakai uang. Semua tiba-tiba jadi besar, jadi banyak. Tetapi bendahara ini mengambil sikap mengecilkan semuanya, bukan membesarkan semuanya. Saudara dan saya perhatikan di sini. Ya, tadi saya doa Tuhan, apa sih? Kalau suruh saya khotbah bilang ini bendahara pakai uang basnya dia tidak rugi, saya tidak mau, saya katakan. Itu tidak ada etikanya, memakai uang orang, menipu orang. Ya, terus Tuhan bilang, kamu lihat, coba kalau kamu sedih. Seringkali ketika kamu sedih satu hal, kamu ingat lagi kesedihan-kesedihan yang lain-lain lagi. Iya benar juga sih Tuhan. Ya, saya pernah kasihkan sama saudara kan. Ketika rumah saya mau disita karena tidak bisa bayar bank, ketika saya jadi hamba Tuhan, masih saya kerja di hotel, lancar pembayarannya. Tiap tanggal 25 saya gajian. Jadi hamba Tuhan nggak ada gajiannya, saudara. Terlalu banyak orang menyelesaikannya dengan kam siapa, sen? Siapa, sen? Ya, bahkan kalau dibilang dolar naik itu, belum naik tanya lagi, marah-marah. Kenapa belum naik, Pak Sen? Kenapa belum naik? Sudah naik terus diem. Terus sudah naik banyak jual diem. Makanya saya udah nggak mau ngomong lagi tentang hal itu. Sudah kalau mau tanya lagi dia udah nggak akan. Kenapa saya cuma dapat ruginya? Belum naik, marah aja. Kapan Pak Asen? Telepon lagi. Kok belum Pak Asen? Betul, tukarnya 10.000 aja. Wih, telepon. Itu nanti pulsanya habis hanya untuk nelpon keuntungannya, saudara. Saya pernah ngalami. Ya, nanti sudah naik, dia jual, dia diem. Nggak ingat apa-apa, nggak bilang terima kasih pun tidak. Dia lupa sama sekali. Kita cuma kebagian nggak enaknya kalau belum naik. Oke, sekarang lihat. Ketika dalam kondisi terjepit, kondisi kehilangan pekerjaan, hamba ini tidak malah menuntut jasanya kepada orang-orang yang berutang kepada tuannya. Saudara perhatikan, dia kan tidak ngurusi ini utang-utang yang dia sudah melepaskan ke orang-orang itu tuh. Dia nggak urusi itu sampai dia mau dipecat baru dia sibuk ngurusi. Iya kan, saudara? Nah, sekarang perhatikan. Di dalam ketika kita punya pergumulan, ketika kita katakan mungkin usaha sedang jatuh atau apa. Tiba-tiba kita ingat dulu istri saya ngomong begini. Makanya jadi sekarang begini. Dulu saya turuti karena saya mau bersikap baik kepada dia. Sekarang keadaannya kayak gini. Kan lebih baik dulu saya nggak turuti. Tiba-tiba semua yang tidak berarti itu menjadi masalah besar. Saudara perhatikan. Tetapi bendahara yang tidak jujur ini beda. Dalam kondisi terjepit pun dia mengecilkan masalah. Bukan semakin membesarkan. Banyak suami istri saudara sudah terlibat dalam permasalahan yang besar, tetap masih saling menyalahkan, tetap masih saling tuding. Mereka tidak bersatu, ya sudahlah, kita ini sudah sama-sama masalahnya, udah aku tidak cari siapa yang salah, kamu juga tidak usah salahkan aku, ayo kita berdoa. Tapi seringkali tidak bisa. Selalu dia Pak Asen dulu, dia turutin dia, kalau tidak begini. Sering ketemu seperti itu. Ya, karena kenapa? Jujur saudara.
Ya, kita kan laki-laki ini di seluruh dunia, ya ada namanya men chauvinisme. Ya, apa? Laki-laki itu merasa lebih superior dari perempuan. Itu seluruh dunia seperti itu. Sehingga apa? Mereka mengartikan firman bahwa istri harus tunduk kepada suami, tidak seperti yang Kristus kasih contoh, tapi seperti yang mereka mau. Contohnya, kalau saudara, Tuhan bilang, ya sudah, kamu tidak boleh doa. Pokoknya usahamu segitu aja. Ya, kamu doa pun tidak merubah keputusanku. Segitu aja aku tetapkan. Mau? Tidak mau doa, kepingnya Tuhan beri lebih banyak, betul? Terus Tuhan akhirnya bisa dinego. Ya sudah, aku tambah, ya enggak? Nah, kalau sekarang kita jadi suami, kayak Kristus saja kasih contoh. Dia menjawab doa, dia mempertimbangkan kerinduan, keinginan kita, dan memberikan banyak kepada kita. Kadang sebagai suami, keputusanku. Aku kepala. Amin. Selesai sudah. Ya apa ya? Ya apa ya? Kan sering begitu, saudara. Padahal Yesus memberikan contoh. Kita ada apa, kita doa, betul? Saya masih ingat waktu papa saya kena stroke pagi-pagi. Ya, tiba-tiba dia sedang makan, tiba-tiba, miring, nggak bisa balik, bawa lari ke rumah sakit. Ya, di-scan kepalanya, kiri kanan semua pendarahan. Ya, terus di depan ICU saya sampai pagi memuji, menyembah, angkat tangan. Ya, Tuhan tidak bilang, sudah, kalau itu terjadi aku izinkan, tidak usah minta aku rubah keputusanku. Begitu? Enggak kan? Tuhan mau ketika kita berdoa, dia menjawab, betul? Lah, sekarang kalau istri ngomong, istri apa, adakah kita kemudian jadi fleksibel, menuruti atau tetap aja aku kepala? Kita tidak menjadi seperti Kristus. Betul, laki-laki? Betul? Loh, Tuhan aja bisa dinego. Buktinya waktu Hizkia sakit, Tuhan bilang apa sama nabinya Elia? Kasih tahu ya, dia segera mati. Betul? Waktu Hizkia nangis, Tuhan bilang, balik lagi. Betul. Tuhan aja bisa merubah keputusannya. Kadang sebagai suami tidak pernah bisa merubah keputusannya. Semua dia putuskan sendiri. Amin. Duh. Agak diam. Betul. Berapa hari ini saudara saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang salah mendidik anak. Keluarga-keluarga yang membuat masalah di dalam keluarganya bukan karena setan, tapi karena bodohnya dalam mendidik anak. Ya, saya ketemu satu orang Taci. Pasien tolong doakan anak saya sedang bangkrut usaha batu bara. Umur anak Taci berapa? 30. Loh, umur 20-an kerja begituan. Orang kerja begitu harus orang yang tangguh, berpengalaman, bukan hanya punya uang. Ya dia sekarang tidak pernah mau pulang. Dia tiap bulan dia minta saya kirimin uang. Setiap kali dia kirimin uang, ma aku mau pulang, kirimin uang. Tidak, dikirimin tidak pulang. Ma kirimin uang, tidak pulang. Akhirnya apa? Si papa yang belum percaya Tuhan ini menjadi muak sama anak lakinya. Terus berhenti bantu, tidak ada lagi bantuan. Si mama karena keliwat cinta pinjam ke teman-temannya untuk kirim lagi ke anaknya. Anaknya tetap janjinya kirimin uang mah nanti aku pulang. Ketika ketemu saudara, Pak Asen tolong ya ketemu anak saya. Nanti Pak Asen kapan balik tolong ya? Paksa saya saudara. Besok datang lagi ketemu saya, Pak Asen tolong ya. Saya bilang berhenti kirimi anakmu uang. Tolong Pak Asen doakan. Saya bukan dia tidak membutuhkan doa, dia perlu berhenti disupport secara ekonomi. Kalau udah disupport habis dia pasti pulang. Tiap bulan dikirimi saudara. Jadi dia nyaman aja terus bayar nggak pernah mau pulang. Terus kalau tanya kamu tinggal di mana nggak boleh tahu. Suruh doa. Bahkan ketika pesawat saya delay, ya, terus saya hubungi anaknya saya SMS. Saya cuma dapat kamu harus pulang. Telepon saya kalau kamu sudah pulang. Malah Pak Hasan tolong doakan pacar saya. Ya, ingat bendahara. Karakter bendahara hati-hati. Ya, hati-hati. Terus ngomong sama ibunya lagi, ibunya telepon saya. Tolong Pak Hasan. Itu anak enggak perlu ditolong. Betul. Ada lagi saudara pasti seperti itu. Ya, anak lakinya ini cuma satu. Terus punya anak dua, selingkuh sama perempuan lain. Tinggal sama perempuan itu tidak pernah pulang selama 5 tahun. Tidak ada pekerjaan. Tapi papa si laki ini tiap bulan isi ATM-nya. Sehingga laki ini, apalagi aku tidak kurang apa-apa. Tiap bulan papaku kirim uang. Kan kasihan menantunya ini 5 tahun saudara menunggu. Sampai suatu hari saudara ketika saya pelayanan, tiba-tiba Tuhan bilang kasih tahu dia. Tidak boleh meninggalkan kota ini. Pak Hasan saya sudah mau pulang ke rumah orang tua saya. Saya sudah 5 tahun nunggu suami saya. Tuhan bilang tunggu. Ya, tidak berapa lama kemudian dia hubungi saya lagi, Pak Hasan ini dia pulang. Kadang-kadang orang tua saudara tidak mengerti bagaimana menjadi orang tua. Keliwat sayang, keliwat melindungi anak. Sehingga anak jadi lindung, licin. Betul? Lah orang kan sudah papanya sudah bilang anak ini terus memawakkan kita.
Terus tiap bulan kirimi uang. Tapi bilang, nanti mau pulang, kirimi dulu. Kirim lagi. Nggak pulang, kirim. Terus begitu kan, berarti bohong terus. Tapi mama karena cinta, kasih terus. Papa berhenti ngasih, mamanya pergi pinjem-pinjem. Untuk ngirim kan. Nah ini kan sudah ngawur. Terus suruh saya ketemu anaknya, doakan. Terus anaknya suruh, doakan pacar saya Pak Asen. Kamu disuruh pulang, apa doa-doa pacarmu? Saudara, kadang maafnya betul kata Rasul Paulus. Hamba Tuhanmu maaf seperti keset. Seperti karung kotor. Kenapa rubahlah sikapnya sama anaknya, berhenti support dia. Tidak ada uang, ajar dia. Saudara, Tuhan pun sering mendatangkan kelaparan kepada bangsa Israel. Betul? Sering. Bukan terus dikasih berlimpah, saudara. Ya itu salah namanya pola asuh yang salah. Ya, berapa hari lagi juga di kota lain saya ketemu. Ya, dia datang ibadah. Pak Asen, tolong Pak Asen, suami saya kalau maki anak perempuan saya itu, aduh yang jahat-jahat Pak Asen. Oke, kita doa. Tuhan, kenapa suaminya begitu benci sama anak perempuan? Tuhan bilang, karena anak perempuan ini melawan dia terus. Maaf ya, saya bilang ibu, anak perempuan ibu ini melawan terus. Iya memang Pak Asen, anak perempuan saya ini keras minta ampun. Terus? Tapi si istri bela terus anak perempuannya. Kenapa? Kamu palu. Ya dong, ini kan anak. Loh apa terus bapaknya suruh ngalah terus karena itu anak? Terus saya katakan, ibu, Tuhan tadi bilang ya, ngelawan. Siapa yang ngelawan Pak Asen? Ibu juga ngelawan. Iya benar Pak Asen, saya bela anak saya. Loh, anakmu perempuan ngelawan terus kepada bapaknya, kau bela terus alasannya, Pak kamu gak boleh gitu loh Pak, ini anak kita. Terus kalau anak kita mau diapain? Pola asuh yang salah. Makanya perlu orang tua itu diajar tentang parenting itu loh. Supaya kenapa? Ngerti tentang bagaimana jadi orang tua. Bukan cuma nge-WA jadi orang tua. Itu alami. Saudara. Ya. Telepon lagi. Pak Asen tolong anak saya mau ketemu. Saya sudah dapat pernyataan. Dia harus pulang. Ngapain lagi saya ketemu? Dia malah mau ngarahkan saya. Tolong doakan pacar saya. Lu ngapain? Ya kadang orang saudara maaf kata ya. Seperti itu. Hamba Tuhan itu diperintah menurut mau dia. Ya. Kami bersyukur. Kami dididik oleh Tuhan, bukan dididik di sekolah Alkitab yang lama, tapi kami dididik oleh Tuhan belasan tahun untuk jadi hamba Tuhan. Jadi kalau mau seperti itu, cari orang lain. Oh, gitu saudara. Tapi Pak, nanti kalau tidak ada pelayanan, tidak ada uang. Kami digaji Tuhan, bukan digaji oleh pelayanan. Setiap ada job khotbah baru ada uang, itu namanya artisnya Tuhan. Bukan hambanya Tuhan. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sudah bahkan menjadi lebih buruk. Dia malah apa? Memperkecil hutang-hutang orang-orang yang berhutang. Dia tidak membesarkannya. Coba saudara dan saya misalnya. Ya, katakanlah punya usaha. Tiba-tiba sekarang kaya sepi. Terus mulai, anak saya sih pakai uang gak bijaksana. Makanya begini. Loh, semua salah tiba-tiba. Semua akan dicari-cari kesalahannya. Kenapa? Yang dulu kita bilang, oke, sekarang kita permasalahkan. Yang dulu kita tidak ingat-ingat, sekarang kita singgung kembali. Lihat deh. Ketika ada masalah, orang ini tidak membesarkan masalahnya. Dia semakin mengecilkannya. Dia mengecilkannya. Coba suami istri seperti itu kan enak, masalah diperkecil terus. Amin. Amin. Loh kenapa bertengkar? Karena masalah kecil kita jadikan besar. Amin. Iya apa enggak? Atau masalah kecil kita anggap besar. Betul? Betul. Loh saya saudara ketika saya baru menikah, saya anak sulung. Istri saya anak bungsu. Anak keempat. Lah saya anak pertama. Ya, saya ini orangnya paling susah ngeluh. Karena saya anak sulung. Ya, kadang istri saya di dapur, yang sakit. Kenapa? Kena parut. Aduh, kena parut dikit aja teriak-teriak. Kadang-kadang saya jengkel. Saudara, kenapa? Kok begini sih manjanya? Kemudian saya mengerti apa? Karakter saya karena anak sulung keras. Saya ingin istri saya mengerti saya ini keras. Jadi nggak boleh ngeluh ada apa-apa. Saudara, padahal kan Tuhan tempatkan saya juga untuk merubah saya supaya bisa lebih ngerti. Jangan terus membawa posisi anak sulungnya. Betul? Loh. Saya sering bilang orang menikah itu pilihannya cuma dua. Semakin sempurna karakternya atau semakin merana pasangannya. Karena kan kalau sudah menikah, saudara, uang itu nomor sekian, betul? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Oke lah, uang tetap penting, tapi nomor sekian. Ya toh? Yang paling penting apa? Dia mengerti saya mengerti dia. Kan begitu? Jangan tetap saling tidak mengerti, tetap salah paham. Sehingga kita pegel sekali kalau disalahpahami terus, betul? Terus apa lagi? Suruh ngalah terus. Yesus saja yang adalah kepala gereja bisa mengalah kepada jemaatnya. Betul? Betul? Loh saya sering doakan orang, Tuhan bilang, kamu mau aku jawab apa? Ya Tuhan, aku kepingin dia disembuhkan. Iya sudah aku sembuhkan. Loh, Tuhan tidak bilang jangan atur-atur aku kepala. Loh, saudara kalau jadi suami harus ikut Yesus punya contoh.
sering laki-laki ini maaf saudara. Ya, suntuloyo bermasalah. Sekarang saya pegel saudara ketika apa? Konseling rumah tangga. Tiap kali orang datang konseling rumah tangga masalah. Saya sampai bilang ini minta ampun. Kenapa dulu kok nikah? Loh kalau enggak nikah kan enggak ada masalah rumah tangga, betul? Orang enggak ada rumah tangga karena menikah, betul? Loh iya apa enggak logikanya begitu? Saudara, terus sudah menikah tidak mengerti fungsi dan posisi masing-masing. Selalu pakai ayat, tunduk aku kepala. Yesus kasih contoh dia, saudara sekalipun dia kepala, ya jemaat bisa meminta, bisa memohon, dan dia oke kan? Betul. Nah saudara jadi suami berapa kali oke kan istri? Ayo, jujur. Ya banyakan dia oke kan saya Pak, walaupun saya tahu dia terpaksa. Tapi dia harus belajar sikap hati hamba. Loh, itu istrimu itu bukan gendukmu, bukan hambamu, goblok. Dia itu pasanganmu, Alkitab bilang apa? Dia adalah rekan sepewaris. Dia juga punya hak warisan. Itu kata Alkitab loh, bukan kata adat. Betul? Istilahnya kalau kamu yang cari, ya kamu yang miliki semua. Alkitab bilang, istrimu adalah rekan sepewarismu, kata firman. Berarti dia juga punya hak. Engkau diberkati, ada hak istrimu loh di situ. Kenapa Tuhan perlu berkati engkau banyak? Karena Tuhan juga mau memberkati istrimu, tapi mandek di engkau. Betul? Agak diam, tidak ada amin, haleluya. Kalau sudah khotbah begini, maunya Tuhan, walaupun masa sulit, ya dolar semakin naik, tapi saudara percaya dari abad ke abad berkat tetap turun. Oh, amin. Sedangnya gitu. Betul saudara. Loh iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya dong. Saudara, kenapa? Cobalah saudara kalau kita jadi laki-laki yang kalau istrinya bilang gini, ya oke lah, nggak apa-apa. Itu kalau keputusan-keputusan yang nggak bikin kita tambah kaya, nggak bikin kita tambah miskin, kenapa sih dipermasalahkan? Betul? Loh, betul. Betul saudara? Iya kan? Jadi apa? Jadi orang yang seperti Kristus. Kristus pun mendengar doa-doa kita, permohonan kita. Sementara banyak laki-laki tidak mau dengarkan istrinya. Tiap ngomong, cerewet kamu. Duh. Dia juga berhak dong. Dia kan manusia. Amin. Ada keinginannya. Betul. Kenapa? Wanita itu senang dipuji, senang diperhatikan. Senang kita punya waktu untuk dia dengerin dia. Saudara, jangan begitu nikah, nyesel aku ketemu yang kayak gini. Itu saudara, kenapa? Iya, saudara wanita senang diperhatiin. Terus apa? Senang kita punya waktu untuk dia, mendengarkan dia. Iya tak? Wanita senang apa? Dia pergi belanja kita temenin. Dia senang, wanita itu senangnya begitu-gitu, saudara. Ya coba sekarang ibu-ibu di sini. Ketika suamimu pulang ke rumah, berapa jam kau bisa duduk bareng sama dia? Ya jujur. Jujur, berapa jam bisa duduk? Setengah jam kita ribut. Betul, baru duduk dia bilang, pindah aku mau nonton TV. Pindah. Padahal itu saya perhatikan saudara dari sekian banyak wanita. Oh, semua perempuan itu ternyata sama saja. Suka perhatian, betul? Suka pujian dan suka pembelanjaan. Betul? Jangan cuma dipuji, dibelanjain. Kenapa? Karena pembelanjaan, uang itu salah satu bentuk apresiasi, penghargaan. Contoh saudara belikan istri saudara misalnya cincin, ya itu sirkon. Itu tidak berbentuk penghargaan. Tapi kalau saya berikan, ini aku beliin 2 karat. Dia merasa dihargai, bukan karena dia mata duitan. Tapi uang adalah salah satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk penghargaan. Halo? Kita mau lihat di sini, saudara. Bukankah ketika orang menikah, ketika dia mengalami tekanan, kerugian, ada masalah, dia mulai saling mencari salah, membesar-besarkan salah. Betul? Makanya lihat hamba ini, saudara. Dipuji. Kenapa dipuji? Dia mengecilkannya. Dia tidak bilang, aku selama ini tidak pernah tagih loh kamu ya. Sekian tahun sudah kamu ngutang loh ya. Masih hitung bunganya juga loh ya. Tagihanmu menjadi lebih banyak. Kenapa? Coba kamu tidak bayar utang 3 tahun nih. Terus, ya hitung bunga lah. Betul? 5%, 15% nambah nilainya. Enggak. Dia malah memperkecilnya, saudara. Tuhan mau saudara dan saya lihat. Ya. Jangan membesar-besarkan ketika saudara dan saya sedang tertekan. Jangan membesar-besarkan ketika saudara dan saya sedang mengalami pergumulan. Sedang mengalami hal-hal yang buruk. Saya sering ketemu saudara ketika suami istri ketika mereka sudah mulai ada goyah usaha. Wah, tengkarnya luar biasa. Saling menyalahkan, wah ribut dan segala macam. Alkitab bilang, ini dikecilkan. Enaknya apa? Dalam ayo kita doa Maya. Ayo saya dong. Jangan, iya kamu sih mah. Kamu waktu itu sarankan aku begini, makanya aku nurut kamu dan sekarang jadi begini mah. Wih, diutik lagi. Saudara lihat di sini.
Wanita yang kok diberikan Tuhan di sisimu itu adalah anaknya. Itu yang saudara dan saya harus tanam. Wanita yang ada di sisimu itu adalah anaknya Tuhan. Hati-hati dengan dia. Bapaknya di surga selalu memperhatikanmu. Ya, saya perlu jelaskan sama saudara karena saya sering doakan orang kemudian suaminya mati. Tidak lama kemudian. Kenapa? Ketika istrinya sudah selalu sakit. Saya doakan Tuhan bilang, no. Harus pulang. Tuhan kasihan Tuhan. Harus pulang. Loh, kok pulang Tuhan? Iya, 41 tahun dia menyakiti istrinya. Saya bilang, Tuhan bilang, 40 tahun Papa. Betul Pak Asen, saya umur 40. Papa Mama menikah 41 tahun. Oh, saya enggak tahu, saudara. Rupanya Tuhan itu jangan sampai habis batas sabarnya loh, saudara. Jangan sampai saudara melanggar batas koridornya. Ya, Tuhan memang panjang sabar, Alkitab bilang, tapi tidak pernah membebaskan sekali-kali orang yang salah. Lihat pola asuh. Ya, kasih terus, saudara. Terus doakan dia, Pak Hasan. Saya sudah bilang, Tuhan bilang suruh pulang. Bantu papamu lagi. Pak Hasan tolong ketemu sama pacar saya, doakan. Loh, kamu suruh pulang, suruh doakan pacarmu. Kalau suruh pulang, pulang dulu. Saudara, saya tegas, saudara. Saya nggak peduli dia sekaya apa, saudara. Ya. Kenapa? Kita sama Tuhan nggak boleh karena kekayaan terus, ya sudahlah nggak apa-apa, saya doakan ya, di mana dia tinggal, saya akan ketemu. Sorry. Jadi orang tua juga hati-hati sama anak. Betul? Dalam teorinya McGregor itu, ya teori X and A, teori X dan Y itu, manusia itu semua pemalas, itu teorinya. Kalau bisa nggak kerja dia nggak kerja, kalau bisa memanfaatkan dia memanfaatkan, itu teori McGregor. Jemaat itu dibagi menjadi satu gerombolan. Ngumpul tapi punya tujuan masing-masing. Itu gerombolan. Contohnya, lihat orang kecelakaan. Ada yang ngumpul kenapa? Ada apa? Ingin tahu. Supaya pulang bisa cerita. Ya toh? Yang kedua, loh, tadi anak saya keluar. Jangan-jangan ada apa-apa. Perhatiin. Karena kenapa? Ketakutan karena anaknya tadi keluar. Mungkin dia. Ya toh? Yang ketiga mungkin, syukur tadi. Yang tadi dia ngebut depan saya, syukur dia kecelakaan. Kapok. Macam-macam toh. Orang kumpul itu macam-macam tujuannya. Betul? Betul, saudara dan saya kumpul di sini pun macam-macam tujuannya, betul. Ada yang ingin didoakan, ada yang ingin dinubuatkan, amin. Terus apa lagi? Ada yang memang ingin cari Tuhan, macam-macam tujuannya, tidak ada yang sama. Itu namanya gerombolan, kumpul tanpa tujuan, satu tujuan, semua punya tujuan sendiri. Yang kedua, itu namanya task force, crowd yang pertama, yang kedua task force. Ya, itu apa? Gugus tugas. Orang bisa kumpul karena ada tugas tertentu. Sesudah selesai. Contohnya, kita semua ini kumpul, muji, nyembah, ibadah, pulang selesai tugasnya. Masing-masing ngurus diri sendiri lagi. Itu task force. Gugus tugas. Seperti misalnya panitia Natal. Sesudah Natal bubar, betul? Ya itu task force, cuman bertugas ngumpul untuk suatu pekerjaan, suatu tugas kemudian selesai. Sama kayak orang Kristen juga. Yang ketiga, saudara, ada teamwork. Jemaat yang bekerja sama, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menghibur, menguatkan seperti Alkitab bilang. Itu namanya teamwork. Saudara. Ya. Nah, kalau sekarang kita lihat jemaat-jemaat yang hadir. Ya, di tempat-tempat lain loh. Ada yang datang cuman ya karena senang sama pendetanya, senang sama khotbah pendetanya, senang sama musiknya. Macam-macam tujuannya. Nggak jelas semuanya. Ada yang datang ya ingin ditolong. Ada semua. Gitu gerombolan, saudara. Ya, sedangkan Alkitab bilang kita ini eklesia. Orang-orang yang dipanggil, semua punya panggilan. Beda. Ya, makanya waktu saya sampaikan itu hamba-hamba Tuhannya. Iya, saya katakan. Kenapa? Kalian sebagai hamba Tuhan ini bikin apa? Bikin gerombolan di gereja. Orang kumpul tujuannya tidak jelas semua punya tujuan sendiri-sendiri. Ya, kita mau semua punya tujuan yang sama, yaitu makin dekat sama Tuhan. Itu tujuan utama. Masalah diberkati ya pasti toh. Anak yang paling disayang itu biasanya paling banyak terima kok. Betul? Ya loh. Saudara. Jadi itu bukan tujuan utamanya. Tapi kalau sudah yang utama kita lakukan, yang lain-lain nyusul. Loh. Yang lain-lain pasti. Saudara, saya khotbah keras sekali. Banyak orang gak senang, banyak orang gak berani undang. Nggak urusan, aku tetap makan. Kenapa? Kita lihat di sini. Yang utama, ayo belajar senangkan tuh. Terus yang kedua, semakin ngerti, memahami hati Tuhan. Supaya hubungan itu nyaman dua pihak. Kalau coba lihat suami istri, satu tidak mengerti, satu paksa supaya ngerti aja, pasti tidak nyaman.
Betul, kita nggak mau ngerti hati Tuhan, maunya Tuhan, rencana Tuhan, kerinduan Tuhan buat kita. Tapi kita minta aja tolong. Ya Tuhan nggak nyaman, Pak. Betul, saudara. Syarat hubungan yang langgeng adalah kedua pihak merasa nyaman. Betul? Ya dah. Jadi kembali yuk di sini. Jangan meniru bendahara. Tidak ada kerjaan fisik. Aku nggak bisa. Suruh doa bangun pagi, nggak bisa, Pak. Saya pagi sibuk di perusahaan. Bapak aja yang tolong doain ya. Nanti saya nggak lupa. Wah, Bapak itu parah, saudara. Yang kedua, ya saya ada pergumulan, Pak. Tapi Bapak tolong doakan ya. Saya sering tanya, sudah doa berapa lama? Ya, saya 15 menit, Pak. 15 menit. Ya, udah setengah jam lah. Mana bisa? Tuhan Yesus bilang apa? Tidakkah kau sanggup berdoa 1 jam? 1 jam. 1 jam berdoa itu nilainya baru 6. Belum 7. Bagaimana belum berdoa 1 jam? Telepon sana, telepon sini. Minta doa, minta doa. Saudara, saya kapok, saudara, mendoakan orang. Ya, walaupun saya tulus mendoakannya. Saya pernah ditegur Tuhan ketika mendoakan orang dengan begitu bersemangatnya. Ya, seorang ibu yang suaminya selingkuh 14 tahun. Ibu ini kalau suaminya pergi ke tempat usahanya, ke kantor, rumah dikunci dari depan. Ibu ini tidak bisa keluar. Kalaupun dia mau keluar, dia harus keluar dengan anak sulungnya, diantar. Sementara gendaknya dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan segala sesuatu. Ya, ibu ini cerita, saya doakan sungguh-sungguh. Ibu ini nggak bisa kasih saya apa-apa, saudara. Karena suaminya sangat membatasi dia. Telepon pun setiap bulan di-print, telepon rumah. Ini kisah nyata, saya tidak tambah. Saya kasihan Tuhan, tolong dia Tuhan. Kasihan Taci ini Tuhan, 14 tahun dibeginikan oleh suaminya. Ya, sementara saya doa berhari-hari dengan pergumulan kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat dalam satu hari orang lagi menimba air. Sudah hampir itu ember dipegang, dilepas lagi itu tali. Masuk lagi dia ke sumur. Lagi saya dikasih lihat. Apa sih ini Tuhan? Kok sudah hampir naik itu tali, sudah hampir embernya dipegang, dilepas lagi. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu, dia tidak berdoa. Saya kesal, saya telepon dia. Ci, Tuhan bilang gak berdoa. Iya, saya sudah malas. Loh, mateng aku. Aku doakan engkau tidak berharap ada uang karena engkau tidak punya uang sama sekali. Dia kan betul-betul dianiaya oleh suaminya. Kita kasihan Tuhan, tolong taunya. Tuhan bilang, kamu yang ngotot. Dia sendiri tidak ngotot, kok yang punya masalah. Wah, Tuhan sejak itu saya ngerti. Jangan keliwat ngotot doakan anak Tuhan. Bantu doa boleh, ambil alih doa tidak boleh. Tapi ya kita doakan sungguh-sungguh. Bukan karena kurang persembahan, kurang doa. Banyak persembahan, banyak pergumulan doa. Akhirnya Tuhan bilang, pendoa bayaran. Ya, di bumi ada pembunuh bayaran, ini pendoa bayaran. Ngedar. Ya. Jadi yuk kita kembali ke kebenaran di sini. Kenapa orang ini dibilang cerdik? Kita lihat. Dia mengecilkannya. Dia mengecilkan hutang-hutang itu. Betul? Mungkin orang pernah berhutang kebaikan kita. Berhutang secara jasmani kepada kita. Menghutang pertolongan kita. Dan macam-macam hutang. Tapi jangan ketika kita kepepet susah. Kita kemudian ingat-ingat kembali semuanya. Ya, makanya kebenaran firman tadi kata-kata dengan jelas. Tuhan itu memuji hamba yang cerdik. Kenapa? Saudara, dia tahu dia sudah punya masalah, jangan bikin masalah lebih besar lagi. Iya kan? Dengan dia sekarang diusir, terus dia tagih. Siapa? Yang punya utang itu dengan kekerasan, dia tambah dibenci. Sedangkan dia sudah dipecat, besok mau minta tolong, gak bisa. Iya kan? Dia memperkecil masalah itu. Saudara, senang gak senang? Saudara dan saya besok akan butuh orang-orang yang tidak pernah kita anggap kita butuhkan. Jadi hati-hati. Ya, kalau pepatah Cina bilang, lupa saya namanya, jangan memutuskan jembatan, saya lupa. Itu istilahnya. Kenapa? Ya, saya nggak butuh dia lah, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak menguntungkan saya. Hati-hati, saudara. Suatu hari hidup kita membutuhkan orang lain. Yang mungkin kita pernah anggap tidak pernah akan kita butuhkan. Ya, oke, sudah selesai sampai jam 9. Tank ini jam saya betul, udah tank jam 9 pas. Ya, kita veja bubar. Ya, saya agak greges saudara, agak demam karena kemarin kan itu kena kabut asap berhari-hari. Ya, waktu kami pulang pun itu sepanjang jalan hutan-hutan banyak terbakar. Jadi nyala malam-malam, wah seru nyala-nyalanya. Ya, ada ular di jalan. Karena kenapa? Sekitarnya nyala, dia di jalanan. Ya, jadi ini mulai kena tenggorokan. Jadi ya mohon pengertian saudara. Amin. Amin. Saya datang untuk konseling. Dia datang untuk didoakan. Saudara, mari kita bersikap realistis.
Tidak usah ingat-ingat kesalahan orang. Tidak usah memperbesar kesalahan istrimu, suamimu. Ketika engkau sedang bermasalah, kejepit, sedang susah, dan lain-lain. Itu engkau hanya membuat masalah lebih besar lagi. Mari memperkecilnya. Ya, baik. Bapa surgawi sudah. Tuhan Yesus sudah. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan di tengah-tengah umatmu. Silahkan. Mungkin ada yang Bapak ingin katakan. Silahkan. Kalau engkau rasa cukup hanya lewat firman, hamba turun dan berhenti. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itu komitmen kami sejak awal Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau berbicara, Tuhan berkuasa atas ibadah kami. Amin. Tidak ada pernyataan Tuhan. Kalau Tuhan diam, saya diam. Ya, walaupun bisa aja saya bilang, kalau Tuhan diam, saya akan ngomong saudara-saudara yang punya pergumulan maju. Itu maunya saya, bukan maunya Tuhan. Ya, saya kenapa? Ya orang diberkati toh Pak, mesti habis khotbah ada altar call. Ya, kalau saudara belajar sekarang itu ilmu hermeneutika itu mesti seperti itu, ada altar call-nya, tumpangi tangan. Itu sugesti, saudara. Merasa saya sudah ditumpangi. Saudara tidak beriman ke Tuhan, saudara beriman ke pendeta yang numpangi saudara tangan. Itu persis seperti orang belajar loekang. Tahu saudara? Diisi orang itu, tiba-tiba dia bisa tenaga dalam. Itu tidak ada di Alkitab, saudara. Ya, nah? Makanya kita nggak pakai di sini kalau Tuhan tidak suruh tumpang tangan, tidak ada tumpang-tumpang begitu, betul? Tumpang mobil pun tidak. Supaya saudara tidak beriman kepada hamba Tuhan. Ingat hamba Tuhan itu manusia 100%. Ya, itu tidak perlu bangga-banggakan hamba Tuhan. Yang perlu dibanggakan Yesus karena Dia Tuhan. Oke, sampai di sini kita selesai. Dan pulang. Di depan ada makanan, ada minuman, silakan dinikmati. Everything is free of charge. Semuanya gratis. Saudara yang sudah siapkan persembahan, taruh kembali persembahanmu di kantongmu. Kita tidak mengadakan persembahan.